Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya dari komunitas belajar yang digawangi oleh Pak Depa. Kemarin sudah membuat sebuah komunitas belajar yaitu tentang Gema atau Gerakan Maju SD 2 Menjeruk. Nah, nanti komunitas ini kita gunakan untuk pengembangan atau pengaplikasian terhadap proyek-proyek yang Bapak Ibu ingin terapkan di lingkungan sekolah ini. Nah, contohnya saya di sini saya sudah berikan salah satu mungkin ya, mengawali dari program komunitas belajar kita Gema ini, yaitu tentang daya pikat tradisi. Di sini saya ingin membangun sebuah budaya untuk melestarikan permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar desa ini atau di sekolah ini. Nah, salah satunya yang kemarin saya terapkan di BDP kemarin yaitu tentang megale-gale atau selodor atau hadang. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar permainan tradisional itu hadang kayak gitu. Megale-gale, kalau di Bali itu megale-gale, hadang, ya. Di sini dulunya itu daya pikat tradisi dengan bentuk ayo bermain, ayo lestarikan. Kemudian yang latar belakangi saya membuat proyek ini dan nanti akan berusaha untuk saya terapkan di komunitas belajar sekolah SD 2 Menjeruk ini adalah di sini dari pandangan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak sebagai makhluk yang perlu bermain, menekankan pentingnya memberikan anak kesempatan untuk belajar melalui aktivitas yang alami bagi mereka. Kemudian dalam permainan tradisional ini nanti akan menciptakan sebuah lingkungan belajar yang lebih inklusif dan memberdayakan. Di sini anak-anak akan mengembangkan berbagai keterampilan penting pada dirinya sendiri, yaitu yang pertama itu kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kerjasama tim. Ya, di dalam nanti di permainan tradisional itu aspek ini pasti ada ya, kepemimpinan, pengambilan keputusan dan kerjasama tim. Kemudian melihat potensi dari anak-anak di SD Negeri 2 Menjeruk ini, itu yang menjadi tolak ukur saya dalam memberikan atau mengembangkan proyek ini terkait materi tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini diantaranya teming, mungkin pernah dengar Pak Ibu ya. Teming itu dia menggunakan koin, ada lubang, mungkin angkatan saya dulu pernah, kalau sekarang mungkin udah mulai hilang ya, mulai punah. Kemudian ada metajok. Metajok itu dia menggunakan bambu, ada alas pijakan dan naik. Nah, mungkin tidak ada yang tahu, benar ya. Kemudian ada megale-gale yang tadi saya bilang, yaitu hadang, selodor. Dia pakai garis. Nah, ini contohnya. Ini gambarnya megale-gale ya. Ini dia pakai garis. Nanti setiap garis ini ada yang menjaga. Sudah masuk. Kemudian membuat-buakan. Mungkin yang dari panci kalau nggak salah ya. Membuat-buakan nanti ya, tahu ya, membuat-buakan. Nah, itu kemudian lanjut. Nah, tujuan program ini yang pertama di sini meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Jadi saya di sini ingin siswa itu lebih aktif dalam sebuah aktivitas olahraga atau permainan tradisional. Jadi guru di sini hanya mendampingi siswa itu untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi pesertanya adalah siswa, kemudian pelaksananya juga adalah siswa, dan yang nanti yang mengevaluasi dari kegiatan itu adalah siswa tersebut juga.
kita hanya mendampingi nanti di sana. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Jadi di sini memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial seperti komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan melalui interaksi dalam kelompok dan permainan yang menuntut kerjasama tim. Jadi dalam permainan itu sudah pasti tentunya tim sangat berpengaruh di sana ya, atau kolaborasi antar sesama peserta didik, termasuk juga gurunya di sana nanti berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, memperkuat pemahaman budaya dan warisan tradisional. Nah, di sini melalui keterlibatan dalam permainan tradisional, peserta didik diharapkan dapat menghargai dan melestarikan warisan budaya lokal. Nah, setiap daerah itu pasti punya warisan budaya masing-masing. Jadi itu yang wajib kita lestarikan agar kedepannya siswa tersebut tidak hanya hari-hari itu menuntut dengan gadget saja ya. Mungkin tradisional itu juga penting bagi mereka. Kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Nah, di sini memperbaiki keterampilan motorik dan kognitif melalui berbagai jenis permainan tradisional yang menuntut gerakan fisik dan pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik. Jadi di dalam permainan tradisional itu, aspek ini itu keterampilan motorik dan kognitif ini juga sangat dipengaruhi dalam pelaksanaannya nanti ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memupuk kemandirian dan kreativitas. Jadi mendorong peserta didik untuk berinisiatif dalam menciptakan variasi permainan atau mengembangkan aturan baru sehingga mereka dapat belajar untuk berpikir kreatif dan mandiri. Jadi di dalam permainan tradisional itu nantinya tidak harus menggunakan aturan atau kalau Balinya itu istilahnya awik-awik atau aturan yang sudah digunakan dari turun-turun. Jadi siswa itu harus memiliki kreativitas untuk mengembangkan atau memodifikasi permainan tradisional itu agar lebih menarik lagi, agar masyarakat mungkin atau pihak lain tertarik untuk melihat atau membudayakan kembali permainan tradisional. Kemudian yang berikutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini dalam capaian ini, langkah-langkah ini, di sini saya ada beberapa, sekitar 3, 5 kalau nggak salah. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Yaitu di sini semua peserta didik terlibat secara aktif. Jadi siswa semuanya terlibat di sana, entah sebagai peserta, pelaksana, maupun mengevaluasi jalannya pertandingan itu atau perlombaan itu nantinya. Jadi siswa guru hanya mendampingi nanti di sana. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama tim. Kemudian yang ketiga, memperkuat pemahaman budaya dan warisan tradisional. Berikutnya di sini mengembangkan keterampilan motorik dan kognitif. Nah, capaiannya ini sudah ada, mungkin Ibu bisa lihat di sini capaiannya sudah ada di sini. Yang pertama yaitu yang mengembangkan keterampilan motorik peserta didik, menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kemampuan berpikir kritis selama permainan. Kemudian yang kelima, memupuk kemandirian dan kreativitas. Capaiannya peserta didik menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi permainan dan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar nanti. Nah, di sini di dalam proyek yang saya buat ini, saya mengharapkan Ibu Kepala Sekolah di sini sebagai penanggung jawab program yang saya rancang. Kemudian koordinator saya sendiri, Guru Yoga. Peran dan fungsinya sudah di sini, mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya. Tanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan program SEM. Nah, SEM di sini artinya gini, siswa itu seperti yang saya katakan tadi, semua siswa terlibat di sana. Yaitu yang menjadi peserta dia, pelaksana juga dia, dan nanti yang mengevaluasi juga dia. Itu SEM itu.
Nah, SEM ini bisa nanti diterapkan di pembelajaran PJOK yang lain juga. Seperti yang kemarin saya buat video yang kemarin tentang permainan kemarin, itu menggunakan sistem SEM. Nah, kemudian guru pembimbing. Nah, rencananya saya di sini menggunakan kelas 4, 5, dan 6, yaitu fase B dan fase C ya. Di sini, jadi peran wali dari wali kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nanti di sana Bapak Ibu yang menjadi wali di kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 juga bisa mendampingi nanti atau ikut terlibat di sana dalam kegiatan proyek yang saya rancang. Maksud saya juga nanti mendampingi di sana. Dan peserta didik perannya di sini bertugas sebagai pemimpin atau penggerak dalam kelompok, membantu mengorganisir permainan dan memasukkan semua anggota kelompok terlibat. Nah, di sini dia peran peserta didik. Jadi peserta didik ini dia yang jadi memiliki wewenang penuh nanti di sana di dalam proyek permainan itu. Jadi dia yang memimpin. Nah, karena kita berada di sekolah SD, sekolah dasar, tentunya harus siswa itu harus mendapatkan pendampingan yang khusus ya, yang lebih intens, karena dia masih SD, masih perlu pemahaman yang lebih mendalam tentunya. Beda dengan di tingkat SMP, tingkat SMA itu dia sudah pemahamannya sudah beda. Tingkat SD itu kita harus benar-benar mendampingi, membimbing segala bentuk kegiatan yang nanti akan dilakukan. Bimbing ya. Nanti pasti ada simulasi nanti ya. Kemudian yang keempat, di sini komite sekolah dan orang tua. Peran di sini yaitu mendukung pelaksanaan program melalui partisipasi aktif dalam kegiatan dan mendukung anak-anak mereka di rumah. Kemudian fungsinya menyediakan dukungan moral dan materi, serta berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang terkait dengan permainan tradisional seperti olahraga atau festival budaya. Jadi di sini komite sekolah dan orang tua itu juga sangat penting di sini perannya, fungsinya juga itu untuk menunjang moral atau psikis siswa dalam pelaksanaannya nanti, dukungan ya. Kemudian kapasitas, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah di sini ya. Di sini yang bagi menjadi beberapa yaitu fisik, sumber daya manusia, politik, sosial budaya, lingkungan alam, dan finansial. Untuk fisik, nanti kita memanfaatkan lapangan yang sudah ada saja di sini di sekolah, dan saya tambahkan di sini kebetulan di sini ada lapangan di gedung serbaguna di arena ya. Nanti kita bisa gunakan itu sebagai pelaksanaannya nanti. Seandainya di lingkungan sekolah kita ini tidak memadai untuk dilaksanakannya permainan profesional. Kemudian sumber daya tentu tenaga guru tentunya ya, tenaga guru. Kemudian politik, adanya dukungan penuh dari kepala sekolah. Kemudian sosial budaya, kolaborasi baik antar rekan guru, komite, dan orang tua. Kemudian lingkungan alam, lokasi sekolah karena berada di pedesaan, di sini sangat memungkinkan permainan tradisional itu bisa berjalan dengan baik nantinya. Melihat di lingkungan kita di Desa Omanjero ini ada beberapa permainan tradisional yang cukup populer di sini ya. Salah satunya mendancing ya. Mungkin Pak Badrus sama lainnya belum pernah lihat ya. Menggebuk itu artinya memukul atau melempar dancing yang berputar di tanah ya. Tapi ukuran dancing di sini besar, bisa sampai diameter 66, besar ya. Beratnya bisa sampai 2 kilo. Beda dengan dancing yang ada di daerah lain mungkin ya. Kemudian dari sisi finansial, rencananya di sini mungkin sekolah bisa nantinya mengandalkan pada BOS,
untuk pembelian peralatan atau pendukung aktivitas tani. Di sini nanti saya rencananya akan menggunakan aset yang sudah ada saja di sekolah. Seperti contohnya kemarin saya gunakan itu untuk permainan. Jadi apapun yang ada di sekolah kita bisa manfaatkan modifikasi untuk kelancaran atau kelangsungan permainan itu. Nah, kemudian rencana evaluasi. Nah, ini tajam. Nah, ini metode ya. Dia pakai koin, one coin. Di sini untuk rencana evaluasinya melakukan penilaian proyek dan presentasi setiap kelompok. Nah, jadi siswa itu akan dibentuk beberapa kelompok. Nanti kelompok A misalkan melakukan sebagai peserta, kelompok B sebagai pengevaluasi nanti jalannya pertandingan. Dan kemudian ini sudah, kembali kita ada, lanjut saja. Nah, tantangan. Nah, kemungkinan tantangan yang akan Bapak Ibu hadapi nanti saat pelaksanaan permainan itu. Nah, di sini saya menuliskan dua saja. Tantangan yang mungkin terjadi pada siswa ya. Nah, karena kita ada di lingkup pada tingkat SD, ada beberapa hal. Yang pertama, adanya beberapa peserta didik yang masih malu-malu atau belum percaya diri, sehingga peserta didik kurang optimal mengenai peran yang diambil, serta masih adanya beberapa murid yang sekarang belum mau bekerja sama dengan teman yang baru, masih milih-milih teman. Nah, di SD itu paling sering sebenarnya hal-hal semacam ini. Jadi inilah kita sebagai guru di sini lebih intens untuk mendampingi anak-anak nanti dalam pelaksanaannya itu, entah dia sebagai peserta, sebagai pelaksana nanti, pertama yang pelaksana utama ya. Pelaksana itu nanti dia memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi peran guru di sini, dukungan dari guru sangat penting. Berikan dia pemahaman, motivasi untuk kelancaran permainan nanti. Kemudian yang di sini yang berikutnya, kolaborasi guru untuk membimbing peserta didik dalam merancang permainan tradisional yang dipilih, sehingga peserta didik dapat mengambil perannya masing-masing dengan optimal. Nah, ini ya, seperti yang saya katakan tadi, kolaborasi guru untuk membimbing peserta didik dalam merancang permainan tradisional itu. Nah, jadi nanti di sini kita memilih ya. Saya hanya memberikan gambaran secara umum bahwa permainan tradisional itu banyak ada beberapa macam. Nanti kita pilih, kita siswa yang memberikan untuk memilih permainan apa yang kira-kira cocok atau yang paling diminati oleh siswa itu. Jadi kita berikan dia kebebasan untuk memilih permainan tradisional yang menurut mereka, oh ini menarik, oh ini cocok untuk diterapkan nanti ke depannya, atau dilestarikan mungkin bisa. Ya, kita memilih. Saya memberikan gambaran saja ini secara umum bahwa seperti inilah rancangan yang nantinya akan saya gunakan di dalam komunitas belajar yang sudah ada di SD 277 ini. Kemudian yang berikutnya, terima kasih. Sekian ya dari pemaparan rancangan tindak lanjut saya terkait tugas yang saya dapat dari pelatihan PKD di Denpasar. Untuk itu saya mohon masukan dari Bapak Ibu mengenai apa yang sudah saya berikan tadi terkait materi yang materi permainan tradisional. Silakan Bapak Ibu. Ada masukan mungkin? Nah, oh ya, saya lupa tadi. Untuk rencananya ini, kegiatan ini saya lakukan 3 bulan ya, selama 3 bulan, tentang 3 bulan. Jadi dari awal perencanaan, kemudian persiapan berikutnya sampai pelaksanaannya nanti, terakhir evaluasinya selama 3 bulan. Jadi kita libatkan 3 kelas nanti, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu wali kelas untuk mensukseskan kegiatan yang saya rancang. Demikian. Silakan Bapak Ibu, kalau memang ada
masukan terkait materi ini, yang silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk program yang Pak Ika sampaikan dari kita dan untuk kita semua. Terus selanjutnya salah satu yang tadi programnya, tujuan program yang sempat diingat kita semua, yaitu pemahaman budaya dan warisan tradisional. Untuk itu ini sekedar masukan saja, mohon ditekankan ke siswanya bagaimana cara kita ke depannya untuk meyakinkan siswa dulu bahwa itu adalah warisan tradisional. Harus diyakinkan untuk siswa. Setelah itu pelestariannya bagaimana, prakteknya bagaimana, dan seterusnya supaya siswa itu dapat membedakan ini warisan tradisional, ini warisan yang sudah yang baru. Karena warisan tradisional itu banyak, seperti tadi disebutkan, banyak sekali jenisnya. Mungkin bisa dipraktekkan nanti atau diperkenalkan ke siswa barang 2 atau 3 yang warisan tradisionalnya, ya. Biar tidak untuk satu wujud ya. Mungkin bisa dibedakan untuk yang perempuan atau yang laki bagaimana. Soalnya kalau yang perempuan itu kayaknya kalau di Dago misalnya tradisional kan, itu untuk perempuan kurang nyaman lah dilihat. Mungkin carikan tradisional yang lain. Itu saja masukannya. Mudah-mudahan kerja sama dengan Bapak Ibu wali kelasnya bisa nyambung. Dan ini perlu pelestarian yang pengenalan pelestarian yang luar biasa, karena sebelumnya nggak tahu juga apa yang dimaksudkan dengan budaya tradisional warisan yang sudah ada dan yang baru kita mulai ini. Nah, itu saja masukannya. Untuk selanjutnya, selamat berproses dengan siswa nantinya. Untuk kelas ini kan baru kelas tinggi, kelas 4 dan 6 ya. Itu yang dapat Ibu sampaikan untuk tadi salah satu tujuan programnya. Itu baru salah satu saja, mungkin Ibu yang lainnya saya mengatakan. Terima kasih. Mengenai terkait apa yang disampaikan tadi, di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, peran dari wali masing-masing juga sangat penting ya. Di sini ini mata pelajaran yang terlibat. Dalam permainan tradisional itu kan pasti seni budaya. Mungkin di kelas 456 ada nanti seni budaya. Mungkin nanti di sana lebih ditekankan kembali bahwa ini loh ada permainan tradisional yang makin hari semakin meredup atau makin hilang. Di sana kita sampaikan kembali kepada siswa bahwa kita memiliki budaya atau permainan tradisional yang memang menarik untuk dilaksanakan kembali, dihidupkan kembali, dilestarikan kembali. Kemudian kita bisa nanti menggunakan teknologi yang sekarang di WA, video di YouTube, dan cek beberapa permainan tradisional yang tadi saya sudah jelaskan, seperti megal-gal atau hadang, kajok dan sebagainya. Itu di YouTube banyak sekarang udah banyak ada video singkatnya. Nanti itu bisa kita jadikan gambaran atau motivasi untuk siswa agar dia itu bisa, ternyata memang ada permainan seperti ini, ternyata ini permainan tradisional seperti itu. Kemudian itu saja mungkin ya. Total waktunya 3 bulan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian tadi sudah saya singgung sedikit tentang peran orang tua ke masyarakat mungkin ya. Makanya saya di sini menerapkan untuk lokasi. Ini pendataan.
lebih fisik, permainan tradisional. Di samping menggunakan lapangan sekolah, saya nanti rencananya gunakan di lapangan di gedung Serbaguna. Nanti kita mungkin bisa undang orang tua siswa di sini ya untuk menyaksikan pertandingan, memberikan supporter, memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk kegiatan ini. Jadi di sana kita bisa istilahnya memberikan bahwa ini loh kita punya permainan seperti ini di sini. Kita lestarikan bareng-bareng gitu itu dengan menampilkan kegiatan atau permainan tradisional ini. Nah, mungkin untuk kedepannya lagi, mungkin kita bisa tanding dengan sekolah lain, mungkin saja bisa ya, kelas di S1 mungkin di S3. Jadi masyarakat itu keinginan tahunnya itu tahu ya. Jadi lebih ternyata asik juga permainan tradisional itu. Tidak hanya menarik, tapi hal ini juga perlu dilestarikan kayak gitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan teman-teman lain mungkin ada masukan atau penguatan mungkin terkait proyek yang saya rencanakan ini. Ya, silakan ada yang Pak. Jadi terima kasih Pak Eka. Tidak ada masukan ya, karena sesuai dengan yang Pak Eka bilang tadi, kegiatan ini memang sesuai dengan filosofi dari Dewan yaitu berpihak terhadap murid. Jadi yang ingin bertanya sedikit tentang bagaimana sih teknis program ini? Program ini dijalankan sama kita. Nah, di sana dibilang ada peran dari Paspan nasional dan nasional. Nah, di mana sih letak perannya bisa diperjelas nanti, dan kemudian apakah kegiatan ini dilaksanakan di setiap kegiatan pembelajaran ada, atau ada satu hari selama 3 bulan itu nanti di akhir untuk pementasan atau perlombaan ini? Tapi bisa diperjelas. Nanti untuk hal itu karena ini hanya rancangan awal ya, yang saya buatnya rancangan awal. Jadi nanti kedepannya kita sudah berikan waktu selama 3 bulan tadi. Selama 3 bulan ini kita nanti ini 3 bulan nanti ini kita jadikan memberikan penguatan kepada anak-anak mengenai apa yang nanti kita peran apa yang nanti kita akan laksanakan gitu. Nah, rencananya setiap akhir pekan atau mungkin sebulan sekali mungkin ya, kita adakan di hari Sabtu pengenalan terhadap permainan tradisional agar nanti anak-anak tidak bingung ya permainannya seperti apa, aturannya seperti apa gitu. Nah, nanti saya sudah bikin sedikit tentang juknisnya lah istilahnya, juknis mengenai terkait permainan tradisional yang akan nanti diberikan kepada anak-anak. Mungkin nanti saya bagikan kepada wali kelas masing-masing di kelas 4, 5, 6 agar nanti itu bisa disampaikan kepada anak-anak mengenai rancangan tindak lanjut yang saya buat. Mungkin itu saja Pak Dede. Ada yang tanggapan mungkin dari teman-teman yang lain terkait RTL yang rancangan tindak lanjut yang saya buat? Silakan Bu. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Untuk rencananya mungkin bisa matang ya Pak ya, dari awal sampai ke tantangan dan lain-lain sudah sangat dijabarkan. Yang mau saya tanyakan tadi itu kan belum ditampilkan tentang teknologi digunakan, itu video yang disebarin di grupnya. Pertanyaannya, ini nanti bakalan diadain platform khusus nggak Pak? Misalnya di IG-nya bikin apa gitu, atau menggunakan IG sekolah, apakah nanti Facebook itu tetap menggunakan Facebook sekolah atau mau bikin sendiri gitu loh Pak? Setelah 3 bulan sepertinya permainan kayak gini kayaknya jangan stop Pak, 3 bulan terus continue gitu ya Pak. Jadi apakah nantinya akan ada platform sendiri untuk aliran lokal ini biar tersebar luas gitu? Karena kan kita tidak mau cuma di desa Mojo aja Pak, ini nanti tuh menjadi sesuatu hal yang sebenarnya bukan yang baru tapi yang unik gitu, yang unik yang orang lain tidak terpikirkan. Lain mungkin lebih ke teknologi, inovasi dan lain-lain, tapi Bapak
untuk saat ini saya masih belum kepikirkan masalah platform atau apa itu. Yang saya pikirkan nanti di sini apa namanya, segala bentuk dokumentasi kegiatan tersebut kita upload saja dulu di sekolah kita, di sosmed sekolah kita. Sebenarnya kan ada sosmed YouTube, ada sekolah kita ada YouTube, kemudian Facebook dan nggak ada. Istilahnya pengenalan awal lah dulu, seperti itu aja dulu. Kemudian apa namanya, mengenai kegiatan ini, saya harapan saya sih kedepannya terus berlanjut seperti itu, dari program 1 lanjut ke program nasional berikutnya, terus mungkin di daerah lain juga pasti rencana yang munculkan kembali kayak gitu. Setiap daerah pasti ada di daerahnya, memang pasti ada kayak gitu. 500 juga mungkin ada, setiap daerah itu pasti ada, dan namanya juga pasti unik-unik ya, permainan itu unik-unik. Rencana itu yang saya apa namanya berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa setiap daerah itu pasti ada loh permainan tradisional yang mulai meredup. Kita bangun bareng-bareng, kita munculkan lagi kayak gitu. Karena apa namanya, permainan itu sangat istilahnya apa ya, sayang untuk ditinggalkan, dilewatkan ya, alasan budaya ya, kayak gitulah. Mungkin itu saja. Kemudian dari teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Mas Harus gimana? Ini adalah rancangan awal ya, rancangan awal saya, rancangan secara umum lah. Kalau teman-teman di daerahnya masing-masing ada, di Bali aja banyak sekali, ada tiap daerah itu pasti ada ya, unik-unik. Tapi namanya beda-beda. Itu bisa dimunculkan atau dimasukkan ke dalam proyek ini. Ini hanya gambaran secara umum, permainan tradisional, tapi kan apa namanya, macamnya banyak itu. Nanti kita coba kemudian ini, terus kita sampaikan ke anak-anak. Mungkin itu saja. Gimana? Ada penguatan lagi? Bisa berjalan dulu Ya, sambil jalan aja ya. Mungkin nanti di teman-teman yang lain kalau memang ada proyek masing-masing kan udah semua udah belajar kan? Belum ya? Ya nanti masuk ya. Ya. Nanti kita buat masing-masing lah proyek, kita kolaborasi bareng-bareng. Ini loh yang saya punya proyeknya, ya kita bareng-bareng bikin itu aja ya. Nah, sekian pemaparan dari episode saya atau rencana lanjut saya terkait proyek permainan tradisional ini. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu Pak Ibu untuk tugas saya ini. Akhir kata saya ucapkan